Halo Bang Bro, tahukah kamu ternyata kita bisa menikahi wanita cantik suku Baduy? Namun harus melalui beberapa proses terlebih dahulu, tetaplah bersama saya untuk mengetahui semuanya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Wih, ketemu Neng Rumsa nih teman-teman. Kita ketemu Neng Rumsa dari mana? Kecantikan gadis suku Baduy alami. Umumnya memiliki kulit putih, bersih tanpa noda dan rambut yang hitam. Bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping dan juga memiliki guratan senyum yang begitu memikat. Banyak lelaki terpesona dengan gadis suku Baduy. Apalagi orang-orang Baduy dikenal ramah pada siapa saja yang datang, asal tidak melewati pantangan adat Baduy. Suku Baduy berada di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Siapa saja yang mendatangi suku Baduy akan disuguhi dengan pemandangan kecantikan wanitanya. Kondisi udara di kampung Baduy masih alami, segar dan juga air yang jernih belum terkontaminasi oleh sampah ataupun zat kimia sekalipun. Keasrian alami menjadi salah satu alasan mengapa wanita suku Baduy cantik dan bersih. Mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tempat tinggal mereka, yaitu di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak. Bagi kaum lelaki yang ingin memiliki atau menikahi suku Baduy, sekarang sudah bisa, karena orang Baduy membuka diri bagi orang luar. Namun syarat yang harus dipenuhi, baik oleh wanita Baduy sendiri maupun bagi pria yang melamar gadis Baduy yang cantik ini. Pertama harus diketahui lebih dulu tata cara dan proses pernikahan di suku Baduy. Proses cukup unik karena ada syarat harus dipenuhi. Terdapat 3 tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, untuk bisa meminang sang pujaan hati dari suku Baduy. Di antaranya mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke PUN atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin, dan ketiga membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan K5, K-genep, K7. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh, aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Pada prosesi pernikahan mempelai laki-laki, akan mengucapkan kalimat syahadat, seperti ijab kabul, disaksikan oleh naib sebagai penghulunya. Ijab kabul pun dilakukan 2 kali untuk Baduy luar, namun untuk Baduy dalam hanya dilakukan sekali saja. Suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul sesuai ketentuan negara dengan menggunakan syahadat di kantor, KAWA. Setelah melakukan ijab kabul di KAWA, suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul lagi sesuai adat mereka. Hal ini tidak berlaku bagi suku Baduy dalam. Mereka hanya melakukan ijab kabul pernikahan secara sakral menurut ajaran Sunda Wiwitan yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Bagaimana dengan orang luar yang ingin menikahi gadis Baduy? Dilansir dari berbagai sumber, gadis Baduy bisa saja menikah dengan orang luar. Resikonya gadis tersebut harus keluar dari Baduy. Mengingat, di Baduy memiliki adat dan agama yang sangat kuat, sementara di luar tergolong bebas. Tapi masih ada sebagian warga Baduy melarang anak gadisnya menikah dengan orang di luar Baduy. Syarat orang luar menikahi gadis Baduy cukup berat. Pertama, jangan pernah mempermainkan gadis-gadis Baduy, karena konsekuensinya sangat berat dan si gadis Baduy akan tersiksa. Untuk Baduy dalam ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak luar jika ingin melamar anak gadis mereka. Di antaranya, harus menyiapkan kain putih, minyak, menyan, pisau, tikar, bokor. Untuk kain, si calon pengantin harus menyiapkan kain putih sepanjang 4 atau 2 meter. Setelah semua itu diterima, maka lamaran tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni ijab kabul. Nikahnya secara adat Baduy. Misalnya calonnya Islam, maka nikah secara Islam. Setelah menikah, maka sepasang pengantin tersebut tak boleh menetap di Baduy dalam. Keduanya harus keluar, termasuk anak keturunan mereka kelak. Kalaupun berkunjung hanya diperbolehkan 2 malam saja. Nah, setelah ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang kehidupan suku Baduy. Sebutan Baduy diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Hal itu berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah, nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka,
atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Ciri-ciri suku Baduy. Ciri khas suku Baduy dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat suku Baduy yaitu Sulah Nyanda yang merupakan bangunan berbentuk panggung dengan bahan kayu, bambu, serta atap ijuk atau rumbia. Ciri orang Baduy sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sementara suku Baduy luar diperbolehkan menerima teknologi dan cara hidup masyarakat modern untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Suku Baduy menggunakan bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari. Sebagai bagian dari etnis Sunda, suku Baduy memang menggunakan bahasa Sunda Banten sebagai bahasa sehari-hari. Ini digunakan pada hampir seluruh masyarakat Baduy, baik itu Baduy dalam maupun Baduy luar. Namun di dalam perkembangannya, sejumlah orang Baduy sudah bisa berbahasa Indonesia, beberapa bahkan cukup mahir berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dalam kesehariannya, suku Baduy luar kerap mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru. Masyarakat suku Baduy, terutama Baduy dalam bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang, serta memelihara ternak. Sementara para perempuan Baduy memiliki keahlian menenun dengan tenun halus untuk pakaian dan tenun kasar untuk ikat kepala serta ikat pinggang. Untuk membawa peralatan sehari-hari, suku Baduy juga membuat tas yang terbuat dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarob. Dalam tatanan masyarakatnya, pemimpin suku Baduy disebut puhun, asisten pemimpin suku Baduy disebut jaro, dan pemimpin adat disebut kejeroan. Selain itu, masyarakat suku Baduy sendiri dikenal memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Gemar berjalan kaki. Masyarakat suku Baduy dikenal orang yang sangat gemar berjalan dengan kaki telanjang. Mereka akan berjalan kaki kemanapun meski jarak yang ditempuh cukup jauh tanpa mengenakan alas kaki. Tidak mengenakan alas kaki dan tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi merupakan prinsip hidup suku Baduy untuk menjaga keselarasan dengan alam. Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah pola pendidikan anak-anak pada masyarakat Baduy di mana mereka tidak boleh menempuh pendidikan formal atau sekolah. Masyarakat suku Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Selain itu, masyarakat Baduy juga beranggapan bahwa orang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya.